ini adalah tindakan pengecut, tindakan yang tidak bermartabat, tindakan yang biadab. Sudah perintahkan kepada Kapolri untuk tegas, tidak ada kompromi. Kita akan lawan terorisme dan kita akan basmi terorisme sampai ke akar-akarnya. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Kita udah dengar tadi dari saksi mata, ada lagi dari teman sekolah, Jansen. Sekarang kita ingin mendengar dari Kapolri langsung lengkapnya apa yang terjadi sejak dari Selasa yang lalu. Ketika Makobrimob tiba-tiba 156 teroris di sana berontak mengakibatkan gugurnya 5 anggota. Tapi kembali ke serangan terhadap gereja tadi, saya sejujurnya masih bingung. Karena yang diajarkan dalam agama yang saya tahu bukanlah begitu. Ketika Rasul membebaskan Mekah dari orang-orang kafir, justru Rasul itu memerintahkan agar melindungi orang-orang yang beragama lain. Karena di waktu itu banyak penduduk yang beragama Yahudi, Nasrani, dan itu juga yang ditiru oleh Sultan Saladin ketika 1187. Tahun 1187 Sultan Saladin merebut Yerusalem. Dan tidak ada satu tempat ibadah pun yang dirusak. Bahkan ada satu salib di sebuah gereja yang jatuh dalam peperangan itu. Sultan Saladin yang mengambil salib itu dan memasang di tempatnya kembali. Dan ketika Sultan Mahmud, atau namanya aslinya Muhammad Fatih, merebut Konstantinopel, atau yang dikenal sekarang ini dengan Istanbul, dan dia sholat di Egal 2 rakaat di depan para pastor, dan pastor itu sudah menyerah kepada dia justru menjamin keselamatan para pastor itu, dan dia menjamin bahwa tempat ibadah orang Nasrani yang ada di kota itu dijamin untuk tidak ada yang dirusak dan tidak dipersilakan untuk melakukan ibadahnya. Belakangan baru dia membeli separuh dari gereja itu, tapi mengizinkan separuhnya dipakai untuk misa, separuh untuk sholat. Sampai sekarang Masjid Biru kalau nggak salah namanya, masih ada 2 lambang di masjid itu atau di gereja itu. Di kubahnya itu ada salib, dan di satu lagi ada bulan bintang. Betapa damainya, betapa rukunnya yang diajarkan, dan kenapa harus terbalik sekarang ini menjadi seperti yang terjadi di Surabaya. Saya tentu nanti akan minta jawaban dari para pemuka agama yang ada di sini. Tapi ya, sebelumnya kejadiannya saya ingin dapat dari Jenderal Tito Karnavian dulu sebagai penanggung jawab. Muhammad
Tito Karnavian. Silakan, Jenderal. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Karni, para narasumber, rekan-rekan pemirsa yang hadir dalam acara ini, sekaligus pemirsa dimanapun berada. Saya mencoba ingin menjelaskan lebih komprehensif, Pak Karni. Saya tidak ingin sepotong-sepotong, karena kalau sepotong-sepotong nanti pemahamannya menjadi sepotong-sepotong juga. Yang jelas kita dalam waktu kurang hampir seminggu ini ada sejumlah peristiwa, insiden yang terkait dengan fenomena terorisme. Yang pertama adalah peristiwa di insiden di Makobrimob hari Selasa tanggal 8, kemudian dilanjutkan malamnya setelah selesai 8, 9 dan kemudian ada peristiwa yang lain, yaitu penyerangan terhadap anggota Polri, Brimob, di dekat Makobrimob juga, yang mengakibatkan penyerang meninggal dunia dan anggota Polri juga Brimob ada yang meninggal dunia. Dan kemudian ada penangkapan yang dilakukan oleh Polri di Kerawang dan di Bekasi sebanyak 4 orang, yang kemudian ada 2 orang tertembak, 1 tertembak mati. Dan kemudian berlanjut lagi dengan peristiwa adanya 2 wanita yang tertangkap di dekat Makobrimob. Kemudian berlanjut peristiwa di Surabaya, ada peristiwa penyerangan 3 gereja oleh 1 keluarga yang kita semua sudah tahu. Dan kemudian berlanjut malamnya ada peristiwa lagi, ledakan di Rusunawa, di belakang di daerah Taman Sidoarjo, yang mengakibatkan 1 keluarga juga, ada 6 sebetulnya saat itu, 3 meninggal dunia, Anton. Kalau yang tadi keluarga, 1 keluarga itulah Dita Oprianto, kemudian Arton Ferdiantono di rumah susun lantai 5, meledak, 3 meninggal, yaitu saudara Anton, istrinya dan anaknya 1 orang, dan 2 yang terluka serta 1 yang diselamatkan juga. Ada 3 yang selamat. Berlanjut besok paginya di Maporesta, serangan dengan menggunakan sepeda motor oleh 5 orang, 2 sepeda motor, 4 meninggal dunia, pelaku penyerang dan putrinya terlempar yang juga diajak, yang mengakibatkan sejumlah anggota Polri, 6 orang terluka dan 4 anggota masyarakat yang saat itu ada di sekitar TKP juga terluka. Berlanjut lagi dengan sejumlah peristiwa penangkapan di Jawa Timur oleh tim dari Polri. Sampai hari ini sudah 15 orang yang terkait dengan kasus bom Surabaya ini, dan 2 diantaranya sudah tertembak meninggal dunia, beserta sejumlah barang bukti yang cukup banyak, diantaranya bahan peledak, bom yang sudah siap, dan lain-lain. Kemudian di Sumatera Utara juga ada penangkapan sebanyak 5 orang. Terakhir malam ini saya informasi, 1 diantaranya bahkan menyerang ketua RT yang ada di situ. Dan kemudian ada 2 juga penangkapan yang dilaksanakan dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan. Nah, ini saya ingin, kalau saya jelaskan 1 Makobrimob saja, kemudian Surabaya saja, ini nggak akan bisa. Pemahaman kita akan sepotong. Akibatnya spekulasi akan berkembang sepotong-sepotong. Saya ingin menjelaskan apa hubungan kasus-kasus ini, dan kemudian sampai kemudian ada muncul isu atau wacana mengenai masalah bagaimana merevisi undang-undang teror,
bagaimana perbaikan lapas, dan lain-lain sebagai saran-saran solusi dari Polri. Jadi kita mengetahui bahwa fenomena terorisme ini adalah fenomena global yang terkait dengan masalah-masalah global. Yang pertama adalah kita melihat gelombang pertama yang saya sebut gelombang ketika muncul Al-Qaeda. Berdampak di Indonesia munculnya satu gerakan, satu kelompok yang bernama Al-Jamaah Al-Islamiyah. Ini teman-teman semua banyak yang tahu di sini, Sofyan Sauri juga tahu. Al-Jamaah Al-Islamiyah yang berdiri tahun 93 dan kemudian mereka bergerak underground, membangun jaringan dan kemudian melakukan serangan pertama kali 98 di Padang Bulan, Sumatera Utara, gereja. Dan kemudian tahun 2000 mereka juga melakukan serangan, dan kita tentu masih ingat serangan gereja bukan yang pertama kali ini, bahkan itu lebih masif dilaksanakan di sejumlah kota serempak, termasuk di Jakarta cukup banyak. Kalau saya tidak salah lebih kurang ada 7 kalau saya tidak salah di Jakarta dalam satu malam Natal. Kemudian kita juga melihat puncaknya adalah peristiwa bom Bali yang merupakan peristiwa terorisme nomor 2 terbesar setelah 9/11 di Amerika, dengan korban 202 orang dan hampir 800 yang terluka. Itulah peristiwa besar. Dari operasi bom Bali ini, saat itu kita gelap. Ini siapa yang melakukan? Sampai kemudian kita membentuk Satgas dari Polri dan kemudian berhasil memetakan jaringan ini. Ternyata jaringan ini cukup komprehensif struktur organisasinya. Dibagi menjadi 4 mantiki. Mantiki 1 mengcover wilayah Malaysia dan Singapura. Mantiki 2 Indonesia bagian barat. Mantiki 3 Filipina Selatan, Sabah Sarawak, Malaysia, kemudian Kalimantan Timur dan Sulawesi. Mantiki 4 Australia. Semua terkait Al-Qaeda ini, Al-Jamaah Islamiyah ini terkait dengan Al-Qaeda. Nah, kemudian dari konstruksi organisasi tersebut, maka kita dapat mengungkap kasus bom Bali dan kemudian kita melakukan pengejaran kepada jaringan-jaringan lain yang terkait dengan peristiwa itu. Begitu bom Bali meledak, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yang isinya adalah satu untuk memperkuat penegak hukum agar mampu untuk mengungkap kasus bom Bali, ditambah dengan acaranya yang dipermudah dan beberapa yang diperkuat seperti masa penangkapan 24 jam menjadi 7 hari. Kemudian masa penahanan yang tadinya 20 hari plus 30 ini semua menjadi 4 bulan menjadi 1. Nah, dengan penguatan-penguatan itu maka bom Bali terungkap. Jadi undang-undang ini yang kemudian tahun 2003 disahkan menjadi nomor 15 tahun 2003, ini saat itu merupakan penguatan dari Perpu nomor 1 tahun 2002 yang sekali lagi isinya lah merespon bom Bali karena tekanan yang sangat luar biasa tinggi dari komunitas internasional dan nasional. Ini harus terungkap kembali. Nah, dengan adanya tapi saat itu kita belum tahu pelakunya ini siapa, apakah jaringan ataukah individual atau kelompok kecil, kemudian bagaimana rekrutmennya, motifnya, bagaimana pendanaannya, belum tahu. Jadi isi undang-undang itu hanya memperkuat ungkap bom Bali. Nah, setelah kemudian bom Bali terungkap, kita mengetahui jaringannya ternyata besar. Bayangkan ada markaziah, artinya pimpinan, ada pusat yang dipimpin seorang amir. Saat itulah Abu Bakar Bashir. Dan kemudian di bawahnya dibagi 4 mantiki
regional yang saya sampaikan tadi. Di bawah tiap-tiap mantiki itu adalah namanya wakalah. Jadi misalnya untuk di Sumatera dan Jawa itu masuk mantiki 2. Itu ada wakalah Sumatera Utara, ada wakalah Riau, ada wakalah Jambi, ada wakalah Banten, DKI, Jawa Barat, dan seterusnya. Di Malaysia juga begitu. Ada wakalah Johor, ada wakalah Kuala Lumpur, ada wakalah Singapura. Jadi Singapura cuma satu wakalah. Di bawah wakalah ini nanti, jadi kira-kira paralelnya kalau mantiki itu setingkat kira-kira gubernur menurut mereka. Kemudian wakalah ini setingkat kira-kira Wali kota. Bupati, wali kota. Di bawah wakalah ada namanya kirdas. Kirdas tingkat kecamatan. Di bawah kirdas ada lagi fiah, yaitu unit-unit kecil yang merupakan kelompok-kelompok sel kecil. Fiah ini 10-15 orang yang mereka bergerak secara klaster dan mereka tidak tahu sama lain. Jadi sel menggunakan sistem sel yang tertutup. Dan mereka memiliki nilai-nilai, kultur-kultur, budaya tersendiri. Tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari Surabaya. Itu mereka memiliki nilai sendiri yang nggak sama dengan nilai-nilai kita. Karena pemahaman mereka. Kita melihat sangat ekstensif jaringan saat itu. Sehingga begitu terungkap bom Bali itu hanya dikerjakan oleh Mantiki 2. Mantiki 2, ada 4 Mantiki. Mantiki 2 itu pun gabungan dari beberapa wakalah untuk menyerang Bali. Jadi yang lain-lain wakalah dan Mantiki lain nggak tersentuh. Sehingga kita kerjasama yang di Malaysia kita sharing kerjasama mereka melakukan penangkapan di sana. Singapura melakukan penangkapan, Australia melakukan penangkapan, Filipina juga melakukan penangkapan. Dan di kita itu satu-satunya organisasi terorisme yang memiliki regional outreach, artinya jangkauan Asia Tenggara, satu-satunya sampai hari ini. Nah kemudian setelah kita berhasil menangkap bom Bali dan lain-lain, kita masih terus terkena seri-seri bom-bom lain. Ingat mungkin dari setelah 2002 bom Bali, kemudian kita 2003 ada bom Marriott yang pertama, 2004 bom lagi di Kedutaan Besar Australia, 25 bom Bali 2 lagi. Bom Bali 2 lagi. Kemudian 2009 yang terakhir itu adalah bom Ritz-Carlton Marriott, twin bombings. Nah, kita melakukan kemudian operasi penangkapan-penangkapan. Jadi pengungkapan kasus bom Bali tidak menyelesaikan masalah. Karena wakalah-wakalahnya masih banyak yang lain. Fiah-fiahnya masih banyak yang lain. Kirdas-kirdasnya masih ada yang lain. Ada yang aktif bergerak, ada yang sleeping cell. Nah dari situ kemudian kita melakukan operasi, tapi dengan undang-undang ini hanya bisa membatasi siapa yang terlibat pidana dalam undang-undang itu saja yang bisa kita tangkap. Kalau dia hanya menggabung, tidak melakukan pidana, tidak bisa kita berbuat. Seperti beberapa kasus seperti di Poso. Nah kemudian apapun 2009 adalah turning point bagi jaringan yang bernama Al-Jamaah Al-Islamiyah. Karena setelah Nurdin M. Top kemudian tertembak mati, maka tokoh-tokoh utamanya tertangkap dan di tingkat internasional Osama bin Laden kemudian tertembak mati. Itu membuat gerakan jaringan ini langsung melemah. Dan yang sudah tertangkap dalam kaitan Al-Jamaah Islamiyah ini ratusan, kalau tidak hampir 1000 yang kita lakukan penangkapan selama periode 2002 sampai dengan 2010-2011. Tapi 2009 kita mengalami periode ketika tokoh utama dari M-Top tertembak mati dan kemudian kita melakukan penangkapan yang cukup banyak, maka terorisme menurun. Nah di saat terorisme menurun, di tingkat internasional ini muncul kelompok baru di Syria, Irak yang bernama ISIS. ISIS atau ISIL ini atau Daesh kadang-kadang disebut juga. Yang merupakan organisasi ini akan berparu dalam peta di Indonesia. Karena kelompok ISIS ini mereka mendeklar tahun 2014.
Tapi sebetulnya sudah eksis cikal bakalnya tahun 99. Ketika Abu Muhammad Magdizi membentuk namanya Tauhid wal Jihad in Irak. Yang kemudian diteruskan oleh muridnya yang bernama Abu Musab Zarqawi. Dan diteruskan lagi oleh muridnya yang bernama Abu Bakar Baghdadi. Yang tadinya Tauhid wal Jihad bergabung dalam Al-Qaeda. Setelah Al-Qaeda lemah, mereka kemudian membentuk sendiri yang bernama ISIS. Nah, ideologinya adalah ideologi takfiri. Di Indonesia, pendukung kelompok ini sudah ada sebetulnya ketika kita mengungkap kasus bom Cimanggis tahun 2003. Yaitu peledakan bom yang sedang latihan meledak sendiri. Dipimpin oleh Aman Abdurrahman di Depok. Kebetulan saya itu yang menangani. Tahun 2003 masih pangkat AKBP gitu. Nah, kemudian dari kasus itu kita mulailah mengetahui ada kelompok lain selain Al-Jamaah Islamiyah, yaitu Tauhid wal Jihad pimpinan Aman Abdurrahman, yang dia membawa doktrin takfiri dan dia orang yang sangat cerdas, menerjemahkan banyak puluhan buku dari Abu Muhammad Magdizi. Kemudian yang bersangkutan tertangkap dalam kasus Cimanggis itu, dikeluarkan beberapa waktu kemudian. Setelah itu dia melakukan rekrutmen lagi, terutama di daerah Jawa Barat. Dan kemudian yang bersangkutan terlibat lagi tahun 2010 dalam kasus pelatihan militer di Aceh. Ini saudara Sofyan Sauri juga masuk di sana. Dan saya waktu itu jadi ketua tim investigasi kasus itu. Itu di Aceh yang melibatkan dua tokoh utama, yaitu Abu Bakar Bashir, Aman Abdurrahman, dan satu lagi adalah saudara Iwan Rois, yaitu pelaku peledakan utama bom kedutaan besar Australia tahun 2004. Ini penempatan mereka setelah kita ungkap, kita tangkap lebih kurang 70 orang saat itu di Aceh dengan sejumlah senjata, kontak tembak, anggota kita juga ada yang meninggal saat itu, gugur, dan dari kelompok ini juga ada yang tertembak. Kemudian di tahun 2010 tersebut kita paham ternyata mereka ini ada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok Al-Jamaah Islamiyah, yang kedua adalah kelompok Tauhid wal Jihad Aman Abdurrahman, yang ketiga adalah kelompok Iwan Rois yang merupakan kelompok NII Ring Banten. Yang semua 3 tokoh ini masalah manajemen lapas. 3-tiganya ditaruh di LP Cipinang. Bayangkan mereka adalah secret society, secret organization. Di luar mereka berusaha menghindari aparat, deteksi intelijen lain-lain. Tapi begitu dikumpulkan jadi satu di Cipinang, mereka malah saling koordinasi dan bekerja sama. Ini adalah salah satu problem. Jadi perencanaannya ada dari lapas Cipinang saat itu. Kemudian di tahun setelah mereka diproses hukum, maka ISIS muncul deklarasi tahun 2014, tahun 2011 dan lain-lain. Tauhid wal Jihad ini tetap mereka konsisten mendukung kelompok Tauhid wal Jihad di Irak dengan doktrin takfirinya, melawan rejim yang ada di sana. Dan kemudian kelompok ini di tahun sudah mulai, begitu Al-Jamaah Islamiyah menurun, mereka mulai menaik. Begitu tahun 2014 ISIS mendeklar khilafah, daulah Islam daulah di Syria dan Irak, maka kelompok ini mendeklar internal mereka, namanya menjadi Jamaah Ansarut Tauhid, JAT. Nah, kemudian kita lihat berkembang menjadi JAD. Setelah kita pelajari kelompok ini, ternyata kelompok ini mulai membuat struktur juga yang hampir sama dengan Jamaah Islamiyah, bedanya tidak ada luar negerinya, dalam negeri. Di bawah ada, di atas ada Amir Aman Abdurrahman, kemudian ada cabang-cabang wilayah namanya Mudiriyah. Sampai nanti ada unit kecil namanya Fi'ah. Ini di beberapa tempat. Saya ingin sebutkan secara detail supaya masyarakat juga
tidak menjadi khawatir tentang hal ini. Tapi di komunitas intelijen tentu kita akan share, termasuk dengan teman-teman yang berupaya melakukan soft approach kepada mereka. Nah, kita melihat bahwa kelompok ini membuat struktur yang juga cukup ekstensif. Yang saya sampaikan tadi, saya itu juga tidak ingin sampaikan jumlahnya, tapi kita punya datanya. Itulah kemudian kita mulai menyampaikan, tolong revisi undang-undang ini. Kita sudah belajar dari kasus bom Bali. Pahit rasanya dengan seri bom terus-menerus, karena undang-undang ini hanya merespon kasus bom Bali. Jadi sifatnya responsif. Kita sudah harus bicara tadi yang disampaikan oleh teman-teman kita dari Surabaya. Mereka biasa-biasa saja, tadinya begini-begini. Dan kemudian tiba-tiba muncul pemikiran-pemikiran ini. Ada proses-proses itu. Kalau kita baca bukunya Fatali Moghadam dalam itu psikologis yang meneliti tentang kelompok ini di Amerika itu, di Timur Tengah dia berangkat, itu namanya staircase to terrorism. Ada 5 lantai mereka tahapan sampai ke tahapan kekerasan. Nah, harusnya kita bisa menghentikan di tiap tahapan-tahapan ini. Sedangkan undang-undang kita hanya bisa menangani di tahapan terakhir, yaitu tahapan mereka sudah persiapan melakukan aksi. Itu pertama. Kenapa kita ingin agar revisi undang-undang itu dilakukan? Kita tidak ingin kecolongan. Yang kedua, kita ingin juga ada fenomena baru, yaitu munculnya Syria yang dideklar, Syria Irak dideklar menjadi satu daulah negara di sana. Nah, dengan adanya daulah ini menjadi magnet bagi para kelompok-kelompok seluruh dunia untuk berangkat ke sana, untuk menjadi tempat jihad, sekaligus tempat untuk mencari tempat hijrah ke tempat yang baru. Kira-kira begitu. Bisa dia untuk berjihad di sana, untuk mencari penghidupan di sana, di tempat yang sudah ada daulahnya. Karena bagi mereka Indonesia ini adalah bukan daulah, ini Darul Harb bagi mereka, tempat untuk berperang. Nah, sehingga yang berangkat sudah itu lebih kurang ada 600 lebih, hampir 600 yang sudah di sana. 103 diantaranya sudah tewas. Kemudian yang kembali ataupun yang kemudian ditangkap oleh 2 negara yang menjadi pintu masuk mereka, Turki dan Jordan, itu lebih kurang 500 yang kembali. Ada yang kembalinya karena ditangkap, ada juga yang kembalinya secara volunteer. Kenapa? Karena sampai di sana ternyata nggak sama seperti yang mereka mimpikan. Ada bank, ada apa. Ternyata sampai di sana susah hidupnya. Sehingga akhirnya sebagian kembali juga secara sukarela. Sebagian lagi karena ditangkap, dikembalikan ke Indonesia. Tapi pemahaman mereka sudah pemahaman takfiri. Ini juga menurut kita adalah ancaman. Nah, oleh karena itulah pada tahun ketika saya sebagai kepala setelah pasca bom Tamrin, kemudian teman-teman dari kalangan Densus lain-lain, Pak, ini kita kalau seandainya mengandalkan undang-undang yang itu responsif ini, kita akan telat. Kenapa? Teman-teman, kalau saya bicara teman-teman ya, ini saudara-saudara ini mereka ini cukup banyak ini. Strukturnya sudah banyak di beberapa tempat. Kemudian ditambah lagi yang 500 kembali. Ini akan jadi ancaman. Kita harus bertindak lebih proaktif kepada mereka. Nah, proaktif dengan soft approach oke lah pendekatan. Tapi itu belum tentu efektif. Sehingga perlu ada langkah yang proaktif untuk penegakan hukum, hard approach kepada mereka juga. Untuk mencegah, jangan sampai tahapannya menuju sudah tahapan terakhir, yaitu terorisme, kita akan telat. Nah, kemudian itulah yang kemudian permohonan revisi itu adalah ide daripada kami untuk dilakukan revisi itu, tujuannya itu sebetulnya.
Kita harapkan dengan adanya revisi ini kita akan bertindak memotong tidak sampai ke terorisme atau yang kembali dari Syria ini dapat kita proses hukum mereka. Kenapa? Karena kalau mereka sudah masuk, kemudian jaringan-jaringan ini memang bisa kita monitor, tapi kemampuan monitor kita juga belum tentu maksimal. Kenapa? Karena mereka juga terlatih. Kita menghadapi orang-orang terlatih nih. Terlatih cara menghindari intaian atau katakanlah deteksi, monitoring, pengawasan, intelligence. Mereka paham tentang bagaimana komunikasi, katakanlah bisa diketahui, mereka mengerti. Sekarang menggunakan medsos-medsos yang agak sulit. Telegram katakanlah pada waktu itu, kemudian chatting Facebook, lain-lain. Apalagi sekarang mungkin mereka sudah paham namanya penyadapan seperti apa mereka tahu. Ini mereka kembangkan buku manualnya yang pernah kita dapatkan bagaimana menghindari itu. Sehingga apalagi berlaku adagium bagi kalangan-kalangan kelompok-kelompok kekerasan seperti ini. 1000 rencana ini di orang Irlandia nih. Teoris Irlandia mengatakan, kami punya 1000 rencana untuk melakukan serangan. Anda, pemerintah, Anda sukses kalau Anda bisa menggagalkan 1000 rencana kami. Tapi bagi kami, 1000 kami punya rencana, 999 kalian bisa deteksi dan kalian bisa hentikan. 1 saja Anda gagal untuk mendeteksi, kami bisa menghindari kalian. Dan terjadi, kami sudah sukses. Itu adagium itu berlaku. Nah sehingga kita melihat bagaimana fenomena negara-negara besar pun, seperti Amerika, 9/11, itu Amerika yang memiliki kekuatan intelijen luar biasa. Militer mereka memiliki anggaran hampir 5.000 triliun, 2,5 kali APBN Indonesia. Gedung Pentagonnya kena serang, 1/4 diantaranya hancur. Pusat ekonomi mereka WTC kena, dan seterusnya. Bobol lagi, kasus Boston, banyak lagi beberapa kasus lain, New York yang terakhir. Dan kemudian di London juga yang terkenal sekali intelijennya kuat, bobol berapa kali. Mereka nggak menggunakan bom, menggunakan kendaraan. Kendaraan ini sulit. Semua orang boleh berkendaraan. Peristiwa yang kemarin di gereja hari Minggu, di saat yang sama juga terjadi peristiwa di Paris. 1 orang hanya menggunakan pisau menyerang 5 orang. 1 orang meninggal dunia di jalan ini. 4 orang terluka. Dan kemudian pelakunya ditembak mati oleh polisi yang datang saat itu. Dan itu terjadi berapa kali. Di Belgia juga demikian. Spanyol juga pernah bobol. Malaysia juga pernah. Filipina berkali-kali juga. Kenapa? Karena kita juga mengendus mereka, mereka menghindari juga. Jadi ini ibarat kita bermain seperti kucing-kucingan sama mereka. Kalau seandainya kita berhasil deteksi, tangkap mereka. Nggak berhasil deteksi, kejadian. Itu yang terjadi. Nah oleh karena itu, kita melihat dalam kasus yang terakhir ini ada 2 faktor utama saya melihat. Yang pertama, di tingkat internasional, ISIS ini ditekan oleh kekuatan-kekuatan besar, mulai dari Irak menyerang, beberapa kota berhasil direbut, kemudian pemerintah Syria juga menekan, Barat juga menekan, Rusia juga menekan. Sehingga ada instruksi dari Baghdadi untuk melakukan serangan di seluruh dunia oleh sel-sel mereka untuk mengalihkan perhatian. Itu 1. Termasuk di Indonesia yang saya sampaikan tadi, ada kelompok JAT yang berubah menjadi JAD, yang mereka juga memiliki struktur. Mereka ini juga aktif untuk melakukan serangan. Ditambah dengan yang kembali dari Syria. Ini seperti
fenomena saudara Dita Uprianto ini ideolognya mereka adalah ideolog yang baru kembali dari Turki. Nanti kita akan lihat aja hasilnya nanti. Setelah ini sekarang sudah ada tertangkap 15 orang ini sekarang. Nah kemudian kita melihat bahwa kasus yang kedua, faktor kedua selain karena internasional, yang kedua karena mereka marah, pimpinan-pimpinan mereka ini kita tangkapi. Aman Abdurrahman menjadi amir, tokoh utama mereka, ini terlibat dalam kasus di Aceh. Abu Bakar Basir kena 15 tahun, Aman kalau saya tidak salah kena 7 atau 8 tahun. Agus lalu keluar. Tapi karena dia diduga terlibat ya, dalam kasus bom Tamrin. Bom Tamrin itu adalah serangan yang dilakukan kolaborasi antara Aman Abdurrahman dengan Iwan Rois dari NII Reng Banten mereka bicarakan di lapas Nusa Kambangan. Nah, itulah instruksi dari Baghdadi melalui melalui medsos satu orang yang kita sudah tahu juga, yaitu Barum Naim. Nah kemudian yang bersangkutan ini harusnya keluar 17 Agustus. Begitu keluar kita tangkap lagi. Kenakan untuk kasus bom Tamrin. Kenapa pertimbangan kita? Dia harus mempertanggungjawabkan kasus bom Tamrin. Keluar juga akan berbahaya. Nah, di situ mulai terjadi reaksi dari jaringan-jaringan struktur mudiriyah di daerahnya, mulai ada kemarahan. Aman Abdurrahman setelah ditangkap, dia sekarang di Mako Rutan, Brimob. Tapi Brimob itu ada dua rutan ya. Rutan di depan sama rutan di belakang. Nah, rutan yang setelah dia ditangkap, ditahan, Aman Abdurrahman kemudian mentransfer kepemimpinannya kepada ketua JAD Jawa Timur yang bernama Zainal Ansori. Nah, Zainal Ansori ini beberapa waktu kemudian ditangkap lagi oleh Polri kaitan dengan dugaan penyelundupan senjata oleh seorang pelaku bernama saudara Suryadi Mas'ud yang dia mau menyelundupkan senjata dari Filipina Selatan. Otomatis kita tangkap. Kalau didiamkan ada senjata masuk bahaya. Tangkap. Dan Zainal Ansori ini ketua JAD Jawa Timur ditangkap. Begitu ditangkap Aman ditangkap kembali, kemudian Zainal Ansori ditangkap ini menimbulkan reaksi dari kelompok JAD secara umum dan lebih spesifik JAD Jawa Timur. Di Jawa Timur itu ada sel-sel, ada JAD Surabaya, ada beberapa tempat lainnya. Saya nggak ingin sebutkan supaya tidak menimbulkan spekulasi dan kegalauan publik. Ada beberapa yang sudah kita ketahui. Mereka mulai melakukan reaksi. Tim-tim dari Polri itu melakukan monitoring kepada mereka dan melihat ada peningkatan kegiatan. Termasuk JAD Surabaya yang dipimpin oleh saudara Dita Uprianto ini juga dimonitor. Dimonitor karena dia ketua. Tapi hampir 4 bulan tim kita masuk ke sana secara tertutup dengan berbagai teknik, melihat bahwa tidak ada banyak perubahan. Saudara Dita ini biasa saja. Tadi sampaikan tadi, orang-orang terdekat pun menyampaikan nggak ada perubahan yang signifikan. Sehingga tim ini menganggap bahwa ini clear. Sehingga dialihkan kepada tim yang lain, kepada sel lain yang dianggap lebih aktif dari tim ini. Itu persoalannya. Nah, begitu terjadi peristiwa di Makobrimob, kita tidak berpendapat bahwa ini sekedar kasus masalah makanan. Ya, apalagi ada isu makanan, memang saat itu ada kebijakan dari anggota yang jaga. Biasanya makanan dari keluarga boleh masuk, dilarang. Kenapa? Takut nanti ada racun atau sakit. Tanggung jawabnya adalah kepada polisi yang menjaga. Yang kedua ada isu katanya mengenai masalah
Al-Quran diinjak, tidak betul itu. Ini anggota-anggota yang ada di situ sudah paham betul mengenai norma, tradisi, kultur. Maka rata-rata petugas yang dinas di situ, selain yang BRIMOB, itu semuanya relatif dekat dengan para tahanan ini, menggunakan soft approach. Paham betul mereka. Ada lagi isu bahwa ada tahanan istri, tahanan wanita yang mau masuk digeledah. Tidak mungkin. Kalaupun ada penggeledahan pasti oleh poluan. Sudah paham betul ini akan bisa menimbulkan kemarahan. Nah inilah. Jadi masalah ingin membalas, ingin melakukan aksi itu tetap ada. Nah persoalannya di rutan ini beruntukannya bukan untuk teroris sebetulnya. Bukan maksimum security yang diamankan dengan metode khusus satu persatu, sel per sel. Tidak. Rutan ini sejarahnya adalah untuk anggota Polri yang terlibat pidana. Kenapa? Kalau dia dimasukkan dalam rutan biasa, dia bisa menjadi sasaran. Bisa-bisa dia bunuh dengan kelompok pelaku yang sudah pernah ditangkap oleh dia. Makanya pada kesempatan ini juga saya pikir perlu didorong mengenai undang-undang tentang perlindungan terhadap penegak hukum. Penegak hukum yang tertangkap itu jangan dijadikan satu rutannya dengan rutan biasa. Jadi korban nanti dia. Nah, saat itu dibuatlah rutan itu. Jadi tidak maksimum security. Tapi kemudian karena kebutuhan diantaranya ada beberapa kasus seperti di Poso kita melakukan penangkapan kepada pelaku-pelaku yang melakukan pemenggalan kepala anak-anak di lain-lain di sana. Maka saat itu dilakukan pemindahan sidang. Jangan disidang di Poso. Karena bisa menimbulkan luka lama antara dua kelompok. Dipindahkanlah semua di Jakarta, ditaruh di rutan BRIMOB. Kenapa? Kalau ditaruh rutan Polda Metro Jaya atau Polres, kita udah paham banyak problem. Begitu dia masuk di rutan-rutan umum seperti itu, mereka gabung dengan tahanan-tahanan lain. Tahanan-tahanan lain ikut masuk, ikut didoktrin segala macam, dan kemudian mereka menjadi radikal juga. Banyak kasus sudah beberapa kita temukan. Ini tahanan-tahanan yang tadinya hanya copet, jamret, jadi melakukan ikut aksi terorisme setelah keluar. Sehingga ditaruhlah yang adanya adalah di situ, dan pertimbangannya ada Makobrimob di situ. Sehingga nggak mungkin akan diserbu dari luar. Jadi hanya untuk beberapa saja sebetulnya rutan itu. Namun karena kemudian penangkapan banyak, penangkapan datang lagi, saya sudah merintahkan yang melakukan, mereka makin aktif, melakukan rencana aksi. Jadi banyak sekali rencana aksi serangan teror yang sudah kita gagalkan. Sebetulnya kalau terjadi aksi serangan teror oleh wanita pertama itu bukan di Surabaya itu, tapi adalah di dekat istana, yaitu oleh saudari Novi. Novi ini pada bom panci dari Bandung. Dia waktu itu ingin melakukan serangan bunuh diri oleh kelompoknya dari Bandung, dikirim dalam keadaan hamil. Dan setelah itu ditangkap, berhasil dipatahkan, dideteksi, kemudian ditaruh di rutan Kelapa II. Dan karena hamil tua, melahirkan di sana. Yang mengurus Ibtu Sulastri itu, yang dipukul itu. Itu yang mengurus. Nah ini kemudian kita melihat di dalam tahanan itu ada tahanan wanita Novi ini dan bayinya. Nah kemudian yang terjadi karena memang tadi sekali lagi rutan ini menjadi sangat banyak, 155 orang, padahal idealnya 64. Saya sudah tegur keras dan yang mengurusi masalah tahanan ini saya ganti. Beberapa waktu yang lalu sudah saya copot. Ini seharusnya ini dipindahkan ke lapas yang atau rutan yang lain yang lebih aman. 59 diantaranya sudah vonis, sudah napi. Harusnya segera dikirim. Tapi saya tanyakan kenapa nggak dikirim? Karena
kesediaan tempat lapas-lapas yang lain, nanti mungkin ditanyakan kepada Ibu Dijen Lapas. Ketidaksiapnya lapas lain, kenapa di tempat lapas-lapas lain kalau ditaruh di Cipinang, ditaruh di lapas yang bergabung sama tahanan lain, mereka mempengaruhi napi-napi lain jadi teroris juga. Itu persoalannya, sehingga kita membutuhkan maksimum security yang mereka ada treatment khusus kepada mereka. Dan kemudian terjadilah peristiwa itu. Jadi ada 2 peristiwa saat itu. Peristiwa penyerangan terhadap petugas yang berakibat 5 anggota Polri gugur dan 2 di antara penyerang tertembak, 1 meninggal dunia dan 1 terkena tangannya dirawat sampai hari ini. 1 disandra, yaitu Brigadir Iwan Sarjana. Peristiwa kedua berarti adalah peristiwa penyanderaan Brigadir Iwan Sarjana. Kita melihat dari 2 kasus ini, cara penanganannya beda. Kalau kasus yang pertama, kita upayakan cegah jangan sampai terjadi penyerangan. Kalau terjadi penyerangan, upayakan secepat mungkin dengan diskresi yang ada, petugas yang ada saat itu untuk menghentikan penyerangan. Tapi ini tidak terjadi, hanya cukup mereka hanya melakukan penembakan karena kalah jumlah mereka keluar. Dan akibatnya terjadi perampasan senjata, termasuk barang bukti beberapa kasus yang sebelumnya yang ada di situ. Nah, artinya posisi pada saat penyerangan, saya ulangi, peristiwa kedua penyanderaan, di sana posisinya 1, ada sandera yang masih hidup, Brigadir Iwan Sarjana, yang tadi sudah ada diputarkan video. Yang kedua, ada tahanan wanita, Novi, berikut bayinya. Yang ketiga, kita memahami dari berbagai sumber tenis kita, itu mereka terbelah. Ada 50 orang yang inginnya perang, karena sudah menguasai senjata. 105 diantaranya tidak mau mereka. Yang keempat, ada senjata yang dikuasai mereka. Kalau seandainya dalam jumlah yang lumayan lah. Nah, saya melihat bahwa dengan peristiwa penyanderaan itu ada 2 opsi. Diserbu langsung atau dilakukan langkah-langkah untuk menunda penyerbuan dengan melalui warning dan lain-lain. Nah, penyanderaan, teknik penanganan operasi penyanderaan, kesuksesannya adalah bila sanderanya hidup. Kalau sanderanya mati meskipun yang penyanderanya juga meninggal, gagal. Itu operasi. Yang kedua, resiko. Karena ada wanita dan bayi. Dan wanita ini udah diteriakin berkali-kali untuk keluar, nggak mau keluar. Karena memang dari dulu pengen bunuh diri. Bayinya pun mungkin akan dipegangi. Bayangkan nanti kalau seandainya itu diserbu, yang pertama kali meninggal adalah Brigadir Iwan Sarjana. Tadi sudah disampaikan oleh yang bersangkutan. Saya berterima kasih kepada para komandan karena dengan tidak melakukan opsi penyerbuan saya selamat. Jam 12 malam dia dilepas. Kemudian yang kedua, yang perempuan dan bayi tidak mau keluar. Maka kita sudah siapkan plan B. Plan B, kalau seandainya tidak mau keluar, maka kita akan lakukan penyerbuan dengan teknik tertentu. Dengan korban minimal. Saya saat itu sedang di Jordan. Dari hari Minggu saya berangkat. Hari Minggu saya di Jordan karena undangan dari King Abdullah. Ya, untuk King Abdullah Hussein, Raja, untuk mengikuti 2 acara sebetulnya. Satu sebagai pembicara conference di hari pertama, dilanjutkan dengan eksibisi. Tapi eksibisi saya tidak ikut. Eksibisi ada tim lain yang mempelajari barang-barang yang tawarkan di sana. Sekaligus juga dari Polri juga ikut membuat booth di sana, pameran dengan bersama-sama Pindad. Tapi ada tim kita yang ada di situ. Kepentingan saya adalah 1, memenuhi undangan King Abdullah menjadi pembicara, dan itu bagi saya adalah penting. Kenapa? Karena 500 lebih jenderal menteri yang hadir itu seluruh dunia, hanya 10 pembicara dan dari polisi cuma saya satu-satunya. Inilah bagi saya adalah suatu kehormatan untuk hadir.
apalagi King Abdullah juga dikenal sebagai salah satu tokoh penting di yang selama ini mengembangkan tentang Islam yang toleran. Kemudian yang kedua, saya ingin bertemu Kartisi Kol, diundang oleh Raja, dan saya juga ingin bertemu dengan komunitas kepolisian dan intelijen. Kenapa? Karena kelompok-kelompok Indonesia yang mau datang ke Syria itu melalui dua pintu Turki dan pintu Jordan, sehingga kita perlu meningkatkan kerjasama untuk mereka dengan Turki maupun Jordan. Kehadiran saya sangat penting di situ. Yang terakhir adalah saya ingin sudah janjian ketemu kepala polisi Palestina, karena kebijakan pemerintah sangat jelas kita mendukung Palestina. Dan ini kita sudah buktikan dengan pada waktu konferensi Interpol di Bali yang kita menjadi tuan rumah, kita memperjuangkan. Bertahun-tahun polisi Palestina tidak bisa diterima menjadi anggota Interpol, terutama karena penolakan dari Israel dan negara lain, beberapa negara. Tapi kita bisa perjuangkan di tahun 2017 sehingga akhirnya kita bisa melobi 2/3 dari negara yang hadir, kepala polisi yang hadir menyetujui. Alhamdulillah sekarang polisi Palestina sudah menjadi negara anggota Interpol. Dan kemudian saya bertemu dengan kepala polisi yang bersangkutan ingin ketemu saya, dan yang bersangkutan kepala polisi juga ingin meminta membantuan untuk pengembangan kapasitas mereka, karena mereka baru seumur jagung. Itulah kepentingan saya. Saya ingin cepat pulang saat itu. Tapi ini bukan Singapura, Malaysia. Dari Jordan tidak ada direct flight. Tidak ada direct flight ke Indonesia. Yang ada adalah direct flight ke Qatar atau ke Dubai. Dan saat itu tidak ada lagi penerbang. Saya tanyakan kepada staf saya, bisa nggak dicarikan pesawat yang lain? Tidak ada. Sehingga saya menunggu sampai dengan Rabu sore. Dan kemudian Kamis pagi akan dilakukan penyerbuan kalau seandainya opsi yang pertama tidak bisa. Sehingga tapi saya terus mengendalikan, terus berkomunikasi dan bawa presiden, perintah presiden sangat tegas saat itu, jangan ragu-ragu, tindak. Tapi teknisnya seperti apa diserahkan kepada Kapolri. Nah, opsi saya adalah bagaimanapun korban harus minimal. Nah, saat itulah yang membuat opsi itu yang diambil, dan kemudian ternyata yang bersangkut mereka semua keluar dengan baik-baik, senjata semua ditinggalkan, sehingga ini selesai. Nah, kita akan proses kasus itu, dan kepada keluarga korban ya, kita berikan kenaikan pangkat luar biasa, yang polisi berikan santunan kepada keluarga, dan banyak sekali pihak yang kemudian memberikan donasi. Saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini kepada banyak pihak. Ada teman-teman dari KPK, karena Ibtu Yudi ini juga pernah menjadi tim penindaknya KPK. Ada dari beberapa donatur yang saya tidak ingin sebutkan demi kepentingan keamanan mereka, juga banyak membantu. Ada yang memberikan bantuan rumah kepada anggota yang gugur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya. Kemudian pada anggota-anggota juga kita berikan kenaikan pangkat luar biasa, baik yang luka, yang meninggal, anumerta, yang luka juga kenaikan pangkat luar biasa. Nah, kemudian berlanjut ke kita melihat bahwa peristiwa Brimob ini menjadi trigger dari sleeping sel-sel lain itu untuk bergerak ke Brimob. Kita melihat gerakan itu. Dari Jawa Barat bergerak, maka ditangkap. Kemudian 2 orang tertembak, satu tewas. Dari Riau ada juga yang datang, ditangkap oleh Polda Sumatera Selatan. Saya terima kasih pada Polda Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Kemudian tidak lama setelah itu ada terjadi peristiwa yang di Surabaya. Setelah Surabaya, begitu kita melihat sebentar kendaraannya yang digunakan Avanza yang di gereja Jalan Arjuna, itu menggunakan identitas resmi, plat nomornya atas nama istri saudara Dita, namanya Puji Kuswati kalau saya tidak salah. Itu dengan mudah kita tahu ini yang bermain adalah saudara Dita ini, karena itu istrinya. Kita memiliki kemampuan
untuk mengidentifikasi dengan cepat melalui beberapa teknik. Nah, kemudian kita tahu kelompok ini, begitu kelompok ini kita sudah tahu siapa rangkaian kelompok ini. Itulah kita lakukan kemudian operasi untuk penangkapan jaringan kelompok yang kaitan dengan Surabaya dulu. Itu prioritas kita. Ini harus cepat terungkap agar publik tenang. Dan kemudian terjadi peristiwa, malamnya terjadi peristiwa, yaitu di Rusunawa itu pelaku meledak sendiri. Tadinya kita pikir polsek yang diserang, karena nggak jauh dari polsek. Ternyata setelah datang ke TKP di Rusunawa lantai 5, di situ yang meninggal saudara Anton, istrinya dan anaknya perempuan. Yang 3 selamat. Nah yang satu yang selamat ini umur 16 tahun laki-laki, saya interview langsung. Dia mengatakan dia tidak mau tinggal dengan orang tuanya. Dia tinggal bersama dengan neneknya di lain blok. Kenapa? Karena tidak sepaham dengan orang tuanya. Orang tuanya ini teman akrab, Anton ini teman akrab saudara Dita. Nah dalam setiap dia, anak-anaknya pun dia bawa terus ke sana. Dan setiap dia pernah berapa kali ngikut di situ, istrinya hanya perang, jihad, bunuh diri, dan lain-lain. Menganggap semua negara yang dalam keadaan negara kafir, tadi state of war, dalam keadaan perang, dan seterusnya. Itu pemahamannya, dia nggak sependapat. Karena dia sekolah. Sedangkan adik-adiknya duanya tidak ada yang sekolah. Jadi katanya homeschooling, tapi tidak sekolah. Kenyataannya. Dan setelah itu terjadi peristiwa yang ketiga, yaitu saya ulangi, di tempat yang pertama ini, yang di Rusunawa, ditemukan banyak sekali rangkaian bom, ditemukan bahan-bahan pembuatan bom, dan kita ketahui ternyata yang dipakai adalah bom pipa. Tapi isinya itu adalah eksplosif namanya TATP, triacetan triperoxide. Ini yang bisa dibuat dari bahan-bahan yang sangat mudah, yang bisa ditemukan di toko-toko biasa saja. Ini. Dan ini ciri khas daripada kelompok ISIS. Itu disebut dengan the mother of Satan, ibu daripada para setan. Kenapa? Karena bom TATP ini dengan itulah high explosive, dengan jumlah kecil dia memiliki daya ledak yang besar. Nah, dalam kasus semua 3 kasus itu semua menggunakan bom pipa tapi dalam jumlah yang berbeda-beda. Khusus yang di gereja Arjuno yang ada sepeda motor terbakar, dia menggunakan tambahan yang disebut napalm, yaitu bensin yang dicampur dengan beberapa, saya nggak ingin sebutkan, yang itu bisa membuat efek bakar, sehingga ini terbakar sepeda-sepeda motor dan lain. Nah ini kita duga tempat pembuatan bomnya itu adalah di Rusunawa itu, karena di situ temukan bahan-bahannya. Di mana mereka belajar? Kita belum tahu pasti sementara, tapi kita duga dari online. Kenapa? Karena pembuat buktinya saudara Anton meledak sendiri. Dalam bahasa teman-teman senjata makan tuan ini. Kira-kira gitu. Nah, baru kemudian kita sedang menangani itu, besok paginya terjadi lagi serangan di Polresta. Dan kemudian ini datanya juga lengkap. Dia bawa KTP-nya, dia bawa KK-nya di situ. Di Polresta ini yang 4 meninggal, 1 anak terpental. Ini motornya juga tidak ada yang diganti, semua lengkap. Artinya apa? Artinya mereka memang ingin mati. Bukan menghilangkan identitas supaya nggak terlacak. Mereka pengen mati. Kenapa? Karena kita sudah mulai bergerak. Nah sehingga tim-tim yang lain semua sudah bergerak, kita sudah tahu siapa-siapa, si A, si B, si D, hampir hari ini sudah 15 yang tertangkap. Dan 2 diantaranya tertembak, termasuk ketuanya, bukan ketua JAD Surabaya saja, JAD Jawa Timur kita tangkap di Malang. Tadi siang saya dapat laporan, ini 15, dan kita akan berlanjut. Saya perintahkan lanjut, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti nanti kita kasih napas mereka akan bergerak lagi. Kita akan hantam terus, kita kejar terus. Dan di beberapa daerah lain saya perintahkan. Di Sumatera Utara sudah tertangkap 5 orang. Ini, kemudian di
Jawa Barat juga ada tertangkap lagi. Itu ada 10 orang, 5 orang diantaranya sudah tertembak, meninggal. Dan kemudian saya tadi siang, tadi pagi saya sudah menelpon Bapak Panglima TNI, Marsikal Hadi. Saya minta, Bang, kalau bisa kita bergabung. Saya akan kirim teman dari Kopassus, terima kasih. Sehingga ini mudah-mudahan teman-teman dari Kopassus sudah mulai bergabung, karena ini ada beberapa sejumlah penangkapan yang harus kita lakukan. Tapi sekali lagi, langkah-langkah ke depan yang kami lakukan saat ini dalam jangka pendek adalah mengungkap kasus bom Surabaya dan mencegah jangan sampai terjadi peristiwa sejenis di tempat-tempat lain. Bagaimana caranya? Selnya kita sudah tahu, kita harus sentuh semua. Ini, kemudian yang kedua, untuk jangka yang menengah, kita harapkan kalau bisa tolong kepada rekan-rekan yang ada di DPR, tolong percepat. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Dan saya juga ada pernyataan, saya tidak pernah menyalahkan siapapun juga. Tidak pernah menunjuk orang, tidak pernah menunjuk kelompok. Saya hanya menyampaikan tolong bantuan dari teman-teman DPR untuk mempercepat. Karena dengan adanya undang-undang ini, kita selain akan bisa menghentikan tangga menuju terorisme itu, kita bisa melakukan penegakan hukum kepada mereka-mereka yang terkait jaringan ini. Kita juga bisa melakukan proses hukum kepada mereka yang sudah bergabung di Syria dan kembali ke Indonesia, karena pemahamannya sudah takfiri. Dan kemudian undang-undang ini juga banyak nilai positifnya, karena isinya tidak hanya keras, penangkapan dan lain tidak. Juga kita melihat bahwa perlu adanya upaya-upaya soft kepada mereka. Pembinaan, kemudian pendekatan, peningkatan ekonomi, yang dalam undang-undang yang lama tidak terakomodir. Ini angkat supaya memiliki platform bagi para untuk membentuk, terutama dalam rangka penganggaran kepada mereka. Ini banyak pihak yang mau bekerja sebetulnya. Ini langkah ini harus dilakukan, soft approach ini tidak cukup dengan oleh pemerintah juga. Pemerintah saja, apalagi satu instansi. Ini perlu ada kegiatan yang komprehensif, ya, melibatkan banyak stakeholder di pemerintah dan juga teman-teman di DPR untuk masalah anggaran dan lain-lain, dan juga dengan ormas-ormas, tokoh-tokoh masyarakat yang peduli untuk bagaimana membendung ideologi ini. Di mata kami, sama seperti Kasat Serse Polrestabes tadi, saya yakin menolong karena rasa manusia. Sama, bagi kami keenam Dita dan keluarganya ini, ya dia mereka pelaku. Tapi mereka juga korban dari penyebaran ideologi yang harus kita lindungi bersama. Baik oleh pemerintah, ormas-ormas, maupun yang lain-lain. Semua pihak harus bergerak bersama-sama. Kemudian yang kedua, kita tetap akan melakukan penegakan hukum. Dengan ujung tombak Polri, TNI, dan BIN. Dan kami sudah sepakat dengan Pak Kabin, sepakat dengan Bapak Panglima, mari kita kerjakan sama-sama ini. Tapi perlu ada tim yang kompak. Kenapa? Kalau menangani kelompok-kelompok terlatih ini, harus tim yang betul-betul solid. Kalau timnya tidak solid, ini mereka nanti cepat bocor. Apalagi mohon maaf ini, pengalaman tadi pagi, saya tegur Kadensus. Itu kenapa putu-putu mereka lagi ditangkap, tangannya di belakang kok viral. Pak, anak-anak Densus sudah paham mereka ini tentang ini. Mereka selama ini gak pernah begitu. Terus kenapa? Karena ngajak teman-teman dari Polda Jatim. Dari Brimobnya, dari Sersenya. Nah ini kasus ini kan menarik publik. Ini timbul manusiawinya. Begitu dia melihat baru nangkep sebentar, ikut kasus yang menjadi perhatian nasional, internasional. Bangga. Biasa nangani kasus copet, jambret yang gak ngetop gitu. Ya, begitu lihat ini ketangkap dikit dia viral, dia foto. Setelah itu sharing, lapor ke komandannya, lapor kepada
kasih kepada keluarganya, kasih ke teman-temannya, mungkin juga kasih ke media. Banyak wartawan-wartawan yang sering nongkrong di kantornya, kasih bocoran. Ini gua nih yang nangkap, ya gitu. Padahal nggak dia. Nah akhirnya viral, tahu sendiri. Hitungan 1 jam sudah kemana-mana itu. Itu kadang-kadang persoalannya. Jadi pelibatan unsur, yang melibatkan unsur itu harus kompak. Kemudian yang berikutnya adalah kita ingin ada lapas maksimum ditambah. Karena apa? Apalagi kalau undang-undang ini nanti muncul, akan banyak kegiatan-kegiatan soft maupun kegiatan-kegiatan penegakan hukum. Nah ini artinya perlu ada lapas-lapas, jangan seperti ulang lagi seperti rutan Makobrimob yang tidak maksimum. Harus rutan yang maksimum. Ini kawan-kawan lah kawan-kawan yang terlatih mereka ini. Mereka tahu bagaimana senjata. Ini nanti tanya lagi Pak Sofian, ini jagoan dulu beliau ini kan dulu bertempur sama kita di Aceh. Kemudian yang berikutnya lagi medsos. Sekarang medsos, mereka udah tahu nih, telepon bisa disadap, pakainya medsos. Macam-macam lah, Facebook, ini segala macam. Dan penyebaran ideologinya juga bukan hanya face to face dalam satu komunitas, tapi juga melalui medsos. Radikal website sangat banyak. Bagaimana kemudian membuat bom juga ada, tinggal Google saja. How to make TATP, ada di situ. Ini harusnya, ini gimana nih? Kita harus berusaha untuk close down, tapi providernya luar negeri. Telegram punya Rusia, Facebook punya Amerika. Ini yang harus kita bicarakan. Supaya bagaimana kita bisa menekan mereka, atau mungkin ada aturan khusus. Yang mungkin ya, pasti akan pro kontra. Karena yang kontra pasti bilang, ya ini kita mau menggunakan MLM jadi nggak bisa kalau misalnya di close down. Tapi silakan pikirkan itu. Kemudian yang berikutnya kita juga memerlukan Polri, juga memerlukan rutan maksimum security. Karena kita tidak bisa mengandalkan yang di Gunung Sindur atau yang di Nusa Kambangan. Penangkapan akan diperiksa nggak jauh dari Jakarta, harus di tempat yang di Jakarta. Sidangnya pun mungkin ada yang dipindahkan ke Jakarta. Yang menggantikan rutan Brimob. Nah ini perlu ada rutan menjadi cabang dari lapas, tapi di bawah pengelolaan Polri. Seperti rutan Mako Brimob yang lama. Itulah cabang rutan Salemba semenjak tahun 2007. Nah kemudian yang terakhir saya kira dalam rangka kegiatan soft approach ini harus juga dilakukan. Karena mereka juga harus kita dekati. Tidak cukup ideologi, tidak bisa dikalahkan dengan penembakan, pembunuhan dan lain, tidak. Ini hanya untuk menghentikan, mengerem sementara. Tapi ideologi hanya bisa dikalahkan dengan ideologi yang lain, pencerahan, pendekatan lain-lain. Nah untuk itulah saya kira pada kesempatan ini ada banyak tokoh-tokoh penting yang juga saya paham memiliki pemahaman sangat luas. Ada Profesor Din, ada Romo, ada Kiai Masudi yang paham tentang ini. Mudah-mudahan nanti bisa, dan semua yang mungkin tidak hadir sini, mari kita pikirkan bagaimana juga melakukan pendekatan kepada mereka. Mereka tersangka, iya. Mereka pelaku, iya. Kita marah kepada mereka, iya. Tapi mereka juga korban, kenapa bisa terkena paham radikal ini. Ini milik tugas kita semua. Sekira gitu Pak. Pak Ngari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari Kapolri sangat komplit. Maka pertanyaan-pertanyaan yang saya mau kasih kan langsung terjawab. Saya kira ini paling komplit dari, tapi masih ada dikit gitu. Ini perintah langsung dari Aman Abdurrahman ataukah dari Naim atau Baghdadi untuk di Makobrimob yang pertama? Itu dari Baghdadi nggak mungkin akan mengatakan Makobrimob. Ya. Nah, perintahnya pasti secara umum, sel-selnya silakan, karena di strukturnya IC Sentral itu juga mereka ada dari berbagai negara menjadi kontak person mereka. Di kasus Indonesia dulu ada selain Bahru Naim ada Bahrum Syah, saya lupa ada satu lagi 3 orang. Nah jadi ini pesan ini disampaikan pasti isinya laksanakan amaliyah, bahasa mereka amaliyah, laksanakan amaliyah di tempat masing-masing.
supaya perhatian tidak hanya di Suriah dan Irak. Di tingkat lokal lah menerjemahkan itu. Aman dalam posisi dia sulit berkomunikasi, maka transfer itu dilakukan, kegiatan itu diambil alih oleh Jenderal Amsori. Tapi setelah Jenderal Amsori ditangkap juga, maka kendali informasi saya dengar untuk Jawa Timur di bawah seorang bernama AU. Saya nggak ingin sebutkan. Nanti kalau sudah nanti press release di Jawa Timur selesai, itu orangnya di situ yang ditangkap di Malang. Jadi mereka melakukan inovasi untuk improvisasi untuk melakukan aksi baik di rutan Brimob maupun yang di Surabaya, tergantung situasi kondisi masing-masing, dan umumnya yang menentukan adalah di tingkat militan yang di tingkat lokal, di tingkat sel masing-masing. Dan sel-sel ini karena alarm dari Makobrimob langsung bergerak? Ya, dari Makobrimob mau tidak mau ini memberikan inspirasi bagi mereka. Tadinya mereka akan banyak yang akan datang ke Makobrimob, tapi kemudian dengan adanya penyelesaian secara soft yang baik, sebagian lagi kembali, sebagian lagi mau lanjut. Makanya ada yang menyerang polisi, satu orang dengan pisau meninggal tapi terus ditembak. Dan ada 2 perempuan yang juga datang ke situ. Belakangan ya. Ya. Terus dari memang jadi pertanyaan tapi udah dijawab tadi. Kenapa polisi akhirnya melakukan soft approach? Pertanyaannya berikutnya, kenapa mereka bersedia untuk dipindahkan ke Nusa Kambangan? Dan bagaimana dengan nasib yang 10 lagi? Kalau masalah kenapa dipindah Nusa Kambangan, ya kita paksa. Oh, paksa. Paksa. Bukan ada apanya, misalnya memang permintaan dia ke situ. Tidak ada. Kita melihat bahwa yang maksimum security yang ada, koordinasi lapas yang tersedia adalah di Pasir Putih. Ya, jadi kita dorong mereka ke tempat yang maksimum security. Nanti kenapa maksimum security-nya ada di situ, Pak Ibu Dirjen Lapas yang jelaskan. Yang 10, katanya 10 disisain di Jakarta. Tidak. Ya, semua sudah dikirim semua Bang Arni ke Nusa Kambangan semua. Terakhir, kita waktu itu berharap 5 swadaya gugur itu disemayamkan di Mabes dan dimakamkan sebagai pahlawan. Kenapa nggak terjadi jatuh? Ya saat itu kan situasinya, kondisinya semua masih sibuk dengan stand-off. Stand-off itu artinya situasi krisis, semua fokus pada persoalan kan belum selesai. 5 jenazah ini anggota kita yang gugur, mereka diperlakukan baik, tapi tidak dilaksanakan upacara resmi di Mabes Polri karena semua pimpinan sedang fokus semua untuk menyelesaikan situasi krisis yang ada di situ. Tapi kita berikan penghormatan. Saya berikan penghormatan, seluruh kantor Mako-Polri harus mengibarkan bendera setengah tiang sampai dengan hari Jumat nanti. Sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang gugur. Kenaikan pangkat luar biasa kepada mereka yang gugur dan juga yang selamat 4 orang termasuk Insandra. Kemudian kita berikan sekali lagi perhatian kepada keluarganya, santunan, rumah dan lain-lain. Bahkan tapi untuk satu anggota Brimob yang sudah di malam berikutnya menjadi korban, ditusuk, kita semayamkan di Brimob dan saya datang, saya memberikan penghormatan dan kemudian putranya, ini ada 3 orang anak, istri yang juga ibu rumah tangga biasa, itu sedang ikut tes untuk menjadi polisi, tapi gagal di psikologi. Saya sampaikan kepada ASDM, Jenderal Arif, saya minta anak ini bersama 1 orang lagi anak anggota Brimob yang beberapa bulan lalu juga ditusuk di penjagaan dan meninggal. Pelakunya ditembak juga, anaknya mendaftar tidak lulus tes psikologi. Saya berikan dispensasi, mereka harus lulus untuk masuk untuk menggantikan orang tuanya. Saya kira gitu Bang Arni. Ya, selain itu mungkin usul aja supaya anak-anak yang lain itu juga bisa terjamin sampai dia
dewasa nanti, apakah dengan dana pemerintah atau dari orang-orang yang simpati tadi. Ya, saya kira kita akan berikan perhatian khusus pada mereka, Bang Karni. Baik. Terakhir saya mungkin sebelum ditutup ya dari saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada para korban anggota Polri dan masyarakat yang telah gugur. Kemudian mari kita bersama-sama jangan takut menghadapi ini. Kita sudah menghadapi, Indonesia sudah menghadapi yang jauh lebih berat sebelumnya. Bom Bali, Ritz-Carlton, Marriott, Bali 2, di Poso juga lebih berat lagi. Saya sangat yakin bahwa kita akan bisa menyelesaikan ini. Tapi kita harus bisa menangani yang tadi, revisi undang-undang, lapas, hal-hal yang tadi, dan kebersamaan kita dalam melaksanakan pembinaan soft approach untuk membendung ideologi radikal. Terakhir sekali ya, sebagai pimpinan Polri, saya ucapkan selamat Ramadan, minal aidin wal faizin. Semoga di bulan Ramadan ini akan membawa kedamaian, ketenangan, dan kemudian barokallah bagi kita semuanya. Amin. Baik. Pemirsa, teroris itu adalah menciptakan perang psikologi pada kita. Mereka mengubah perilaku kita menjadi ketakutan, ketidakpastian, dan perpecahan di antara kita. Kata Patrick Kennedy, politisi Amerika. Kita rehat sejenak.